Tes tes tes. Shalom. Kak Ida, Kak, itu Kak Iren udah jam 12, bisa dimulai. Shalom. Kita doa sekarang. Sudah jam 12-an, Iren, boleh dimulai. Ya, oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas waktu ibadah kami siang ini. Hanya apa yang akan disampaikan oleh Bapak dapat kami terima dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Bapak, kiranya Engkau lancarkan saluran internet di tempat kami masing-masing, dan apa yang menjadi saat ini dapat kami terima dengan baik. Kita doa teman-teman kami yang belum bergabung, kiranya mereka dapat kami ada di surga. Terima kasih segala dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita memulai ibadah kita. Dia sumber kuat kita. Katakan, hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan kami Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Tuhan. Kau tetap selamanya, alat sumber kuatku, alat sumber kuatku, alat sumber kuatku dan badanku selamanya, selamanya. Hanya Kau sumber kuat kami Tuhan, tiada yang lain selain Kau Yesus. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan kami Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya, alat sumber kuatku, alat sumber kuatku, alat sumber kuatku dan bagianku sama. Alat sumber kuatku, alat sumber kuatku, alat sumber kuatku, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan.
Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, tiada yang lain selain Kau Yesus Tuhan. Kasih Yesus Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu lain Yesus. Lain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita sembah Dia. Sembah Kau. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus yang jadi kekuatan kami Tuhan. Ku sembah Kau, tinggikan Engkau Tuhan. Katakan, kami sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung namamu di hidup lain. Hanya Kau di hatiku Tuhan, langsung Kau tiada yang lain. Kau satu Tuhan, hanya Kau satu hatiku, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain.
hanya Kau Tuhan. Kita sembah Dia. Sembah. Pak Samuel, halo. Pak Martin? Ya, halo. Oh, oke. Tadi sempat keluar Pak, ya koneksinya kali. Mental. Sorry. Kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, segala kebaikan-Mu Tuhan. Sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau, sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan. Hanya Kau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, segala kebaikan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau diam di bawah kaki-Mu Tuhan, dengarkan suara-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman. Baik, terima kasih Pak Willy, Pak Martin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup yang baru.
Terima kasih buat kesehatan, perpanjangan umur yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sampai dengan hari ini Engkau menyertai setiap kehidupan kami. Ebenezer, sampai dengan hari ini Engkau tetap menyertai dan memberkati setiap kehidupan kami. Dan kami teringat Tuhan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami untuk kembalikan sebagai hormat kemuliaan nama Tuhan lewat kehidupan kami yang senantiasa memuji dan menyembah dan meninggikan dan bersorak buat Tuhan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan buat persekutuan POPM siang ini Tuhan. Kami bersyukur di minggu yang pertama, di bulan yang baru, yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami seraya mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan meninggikan dan bersorak buat Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari Tuhan urapi setiap kami. Urapi kami yang ada di link Zoom ini Tuhan. Urapi setiap alat yang kami pakai. Urapi setiap jaringan yang kami pakai Tuhan. Urapi Tuhan setiap media yang kami pakai untuk kami dapat bersekutu di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya kehadiran-Mu, kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sekalipun Tuhan secara online kami percaya Engkau pun hadir di tengah-tengah kami secara pribadi dalam kehidupan kami, melawan benjama setiap kehidupan kami. Engkau tahu kesungguhan umat-Mu Tuhan, Engkau tahu kesetiaan umat-Mu yang setiap hari Jumat mereka beribadah di POPM ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami sejenak mau belajar firman Tuhan untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Biarlah hidup kami sebagai orang Kristen, hidup kami hari lepas hari menunjukkan buah-buah dalam kehidupan kami. Ada pertobatan yang sungguh, ada perubahan yang sungguh yang kami hasilkan dalam kehidupan kekristenan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya sekalipun di mute sama-sama kita katakan amin. Salam, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang kembali rasanya ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara di persekutuan doa yang luar biasa di POPM ini ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekalipun masih secara online, tapi tidak mengapa, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Kita bersyukur Tuhan menyertai setiap kehidupan kita sampai dengan hari ini Bapak Ibu ya. Kita patut bersyukur. Kenapa kita patut bersyukur Bapak Ibu? Begini Bapak Ibu, banyak orang yang nggak nyampe ke tahun ini Pak ya. Kita bersyukur kalau kita sampai di tahun ini, di tahun 2023, itu semua karena anugerah Tuhan ya. Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Kita patut bersyukur kita masih dikasih kesempatan untuk bisa sampai di tahun 2023. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Mungkin saudara akan bertanya, loh Pak Pendeta, kalau begitu bagaimana dengan teman-teman kami Pak Pendeta? Bagaimana dengan rekan-rekan kami Pak Pendeta yang mereka nggak nyampe di tahun ini Pak Pendeta? Yang meninggal gara-gara COVID Pak Pendeta? Apakah mereka tidak disertai Tuhan? Apa mereka Tuhan tidak menyertai kehidupan mereka? Apa mereka tidak dianugerahkan Tuhan? No Bapak Ibu ya. Mereka dianugerahkan Tuhan dan disertai Tuhan. Tetapi penyertaan Tuhan sudah selesai sampai di usianya begitu. Kita pun sama. Kalau hari ini kita masih dikasih nafas hidup yang baru, dikasih perpanjangan umur, itu berarti anugerah Tuhan masih berlaku dalam kehidupan kita. Dan kita tidak tahu sampai kapan. Nanti kalau kita mati, kita pulang ke rumah Bapa di surga, disitulah anugerah Tuhan itu selesai juga ya. Jadi kalau selama kita masih hidup, dikasih nafas hidup yang baru, sampai dengan hari ini, itu berarti anugerah Tuhan masih berlangsung dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang memprediksikan bahwa tahun ini akan terjadi krisis ekonomi besar-besaran ya. Banyak orang memprediksikan akan ada banyak negara yang bangkrut gara-gara ekonominya kolaps Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena mereka rame-rame tarik investasinya. Bahkan Presiden Jokowi dalam pidatonya yang terakhir kemarin di akhir tahun dia bilang bahwa tahun 2023 itu akan gelap. Betul ya Bapak Ibu ya. Presiden kita bilang bahwa tahun depan, tahun 2023 ini akan gelap ya Bapak Ibu ya. Nah yang saya mau bilang begini Bapak Ibu, orang boleh memprediksikan apa tentang tahun ini. Orang boleh berkata tentang apa tentang tahun ini. Tetapi kalau kita berserah dan melibatkan Tuhan, semuanya itu tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Yang percaya boleh lambaikan tanganmu. Iya, kalau kita menyertakan Tuhan, itu artinya tidak sedikit pun Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Buktinya, sampai kita hari ini sudah ada di bulan yang pertama ya, kita ada di bulan yang ketiga.
Orang memprediksikan tahun ini tahun kesukaran. Buktinya hari ini kita baik-baik saja. Itu bukti bahwa penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita melibatkan Tuhan, percayalah, semuanya itu tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Kan seringkali kita nyanyi ya Pak Martin ya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Kecuali yang botak rambutnya. Yang botak berarti sudah diizinkan Tuhan jatuh. Tapi kalau kita masih Umar, tahu Umar ya, untung masih ada rambut, itu tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Lukas pasal 21 ayat yang ke-18. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang, Bapak Ibu ya. Nah, itu sedikit pembukaan saja buat kita. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau share screen ya Bapak Ibu, diberkati Tuhan. Kelihatan di sana Bapak Ibu screen-nya? Ya, hari ini saya dikasih temanya yaitu tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bapak Ibu ya, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ya, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, yuk mari kita buka Alkitab kita, ikutin saja di layar, Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7 ya. Kalau saudara bisa lihat di sana, baca saja secara pribadi ya. Pastikan saudara baca sendiri. Firman Tuhan berkata, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Sekalipun di mute, saudara baca sendiri, saudara yang dengar itu imanmu pasti bertumbuh. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu limpah dengan syukur. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Hari ini temanya adalah berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah, ayat yang kita baca ini merupakan nasihat Rasul Paulus, Bapak Ibu, kepada jemaat yang sudah dimenangkannya. Ya, jemaat itu bernama jemaat Kolose. Ya, ayat ini merupakan nasihat Rasul Paulus yang menunjukkan kepada jemaat Kolose yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Intinya adalah begini, kalau mereka sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka menjadi orang percaya, maka enggak bisa tidak, maka mereka mesti bertumbuh. Bahwa mereka harus berbuah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Itu seruan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Kolose. Sehingga muncullah ayat yang Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan yang ke-7 ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu limpah dengan syukur. Bapak Ibu ya, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Kolose yang sudah dimenangkan oleh karena pemberitaan Injil Paulus, Bapak Ibu, yang Injil Yesus yang diberitakan oleh Paulus, bahwa kalau mereka sudah terima Yesus Kristus, maka enggak bisa tidak, harus bertumbuh dan harus berbuah. Nah, mari kita koreksi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Yuk kita flashback kembali ke belakang. Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Sudah puluhan tahunkah? Sudah belasan tahunkah? Atau sejak dari kecil kita sudah percaya Yesus? Pertanyaan yang perlu kita renungkan, seperti yang dilontarkan nama Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Sudah nggak kita bertumbuh hari ini? Sudah nggak kita berakar di dalam Kristus? Sudah nggak kita berbuah di dalam Tuhan? Atau kehidupan kekristenan kita sami mawon, sama aja seperti dulu sebelum kita bertobat, ya. Bertumbuh dan berbuah, ada progres dalam kehidupan kita? Ataukah kita hanya segera jadi orang Kristen yang liturgis saja, biasa-biasa saja, minggu waktunya ke gereja, ya ke gereja, tidak ada buah, tidak ada pertumbuhan yang dihasilkan? Bapak Ibu sendiri yang bisa jawab. Nah, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, seruan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Kolose, kalau mau bertumbuh, kalau mau berbuah, yaitu dengan cara apa? Yuk kita perhatikan satu demi satu. Ya.
Di sana dikatakan, saudaraku, jika ingin berbuah dan bertumbuh, seseorang yang ingin bertumbuh dan berbuah, ia harus berakar dalam firman. Sama-sama bilang, harus berakar dalam firman. Itu yang pertama. Seseorang yang ingin bertumbuh, maka ia harus berakar dan di dalam firman. Seseorang yang ingin berbuah, bertumbuh dan berbuah, maka ia harus berakar di dalam firman. Nah, fungsi akar itu apa sih, Bu? Nah, kita lihat gambar di situ ya. Fungsi akar itu apa? Menjadi pondasi, menjadi asupan makanan bagi pohon itu, Bapak Ibu. Betul ya, Bapak Ibu ya? Nah, pondasi itulah yang membuat kita kuat. Seseorang yang ingin bertumbuh dan berbuah, dia harus berakar di dalam firman. Bapak Ibu, kalau dianugerahkan Tuhan yang sudah pernah ke Israel, ke Timur Tengah, ke Jordan, ke Mesir, ke Israel, Bapak Ibu, kalau yang belum, berdoa saja ya, punya kerinduan akan hal itu, Tuhan pasti jawab kerinduanmu untuk berziarah ke sana. Nah, Bapak Ibu, di Timur Tengah itu, khususnya di Israel, di Yerusalem, itu terkenal ada buah pohon korma yang sangat terkenal, Bapak Ibu, yang sangat enak, nomor 1 di dunia. Ya, korma itu korma Madjul namanya ya, di Jericho di sana. Nah, itu kenapa korma di sana itu bagus-bagus, Bapak Ibu? Karena waktu cara menanamnya, Bapak Ibu, kita tahu di sana itu kontur tanahnya itu padang pasir begitu ya. Ketika menanam biji korma, Bapak Ibu, di dalam pasir, lalu pasir itu di atasnya akan ditaruh dengan batu yang besar, Bapak Ibu. Untuk apa? Fungsinya cuma satu. Supaya ketika biji korma itu mulai pecah, mulai bertumbuh, mulai bertunas, dia akan turun ke bawah dulu. Ya, karena apa? Tekanan dari atas. Ketika dia ke atas belum bisa menggeser batu itu, maka tekanan itu yang akan membuat akar pecahan dari biji korma itu akan semakin jauh ke bawah, ke pasir. Untuk apa? Sampai dia menemukan titik sumber mata air, Pak. Ketika dia akar itu sudah menemukan sumber mata air, mulailah dia bertumbuh ke atas, semakin ke atas, hingga sewaktu-waktu menggeser dari batu yang besar itu. Ya, kenapa? Karena dia akarnya sudah kuat, akarnya sudah menemukan sumber mata air, Bapak Ibu ya, dan itu membuat korma itu menjadi tumbuh subur dan berbuah lebat dan berbuahnya nomor 1. Kenapa? Karena cara menanamnya begitu. Akarnya ditekan dulu sampai dia menemukan sumber mata air. Nah, saudaraku, dikasih dalam nama Tuhan, sama halnya dengan kehidupan kekristenan kita. Ya, supaya kita bertumbuh, supaya kita berbuah, supaya kita tidak sama seperti dulu sebelum kita bertobat, supaya ada buah-buah pertobatan dalam kehidupan kita, tidak mengulangi kejatuhan dosa yang sama, maka pastikan engkau harus berakar kuat di dalam firman. Pondasinya mesti kuat, Pak. Mesti berakar dulu di dalam firman. Yuk kita lihat ayatnya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-32. Maka kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang membuat orang bertumbuh, yang membuat orang berbuah, yang tidak melulu berbuat dosa dan bertumbuh, oleh karena apa? Dia jadi murid, Pak. Setelah kita percaya kepada Yesus, kita mesti jadi murid. Ya, kalau Bapak Ibu punya anak, kewajiban anak kalau sekolah itu apa, Pak? Jadi murid, betul ya. Murid yang senantiasa ada kewajiban belajar. Kalau ada PR ya dikerjakan. Sama, Pak. Dengan kehidupan kekristenan kita. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita ini harus jadi murid. Dalam hal apa? Supaya kita bertumbuh berbuah, kita harus jadi murid untuk apa? Menyelidiki firman. Tetap berakar di dalam firman. Maka tidak bisa tidak, setiap hari engkau harus suka akan firman. Supaya bertumbuh, supaya berbuah,
engkau harus tetap menyelidiki firman. Engkau harus tetap berakar di dalam firman. Firman itu harus menjadi kebutuhan dari kehidupan kerohanian kita. Gak bisa Pak kita mengandalkan pendeta yang khotbah di hari Jumat doang. Terbatas waktu Pak. Cuma 25 menit sampai 30 menit. Nanti ketemu Jumat lagi berikutnya, baru kita belajar firman Tuhan. Nggak bisa begitu. Nggak bisa kita hanya cuma mengandalkan ibadah minggu doang, Pak. Dapat apa? Apalagi zaman pandemi ya, ibadat cuma dibatasin hanya boleh 1 jam sampai 1 jam 15 menit. Di gereja kami pun sama, Bapak Ibu. Sudah saking keenakannya ibadah 1 jam saja. GSJS, gereja 1 jam saja. Maka kita mau balikin lagi ke 2 jam, rasanya agak berat. Kenapa? Jemaat sudah nyaman dengan ibadah yang singkat. Pujian penyembahan 15 menit, 20 menit, lalu firman, doa berkat, selesai. Mau dapat apa kita, Pak? Hanya mengandalkan kalau kita berakar dalam firman, hanya cuman hari Minggu doang. Maka tiap-tiap hari mesti jadi murid yang harus menyelidiki, mengetahui kebenaran. Sebab apa? Kebenaran itu yang memerdekakan kita. Nggak lagi kita jatuh dalam dosa, nggak lagi kita menyukai manusia kita yang lama. Kenapa? Karena akarnya kuat di dalam firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman itu yang menerangi jalan hidup kita. Supaya setiap hari kita tidak melulu jatuh dalam dosa yang sama, maka hidup kita mesti diterangi lewat firman. Mesti akar mempelajari firmannya itu diperkuat, Bapak Ibu. Bapak Ibu, apalagi zaman sekarang sudah modern ya. Alkitab kita nggak gede-gede kayak begini, jadul. Ngapain? Ke kantor aja kita bisa baca firman Tuhan. Di handphone kita ada aplikasi yang namanya Alkitab. Betul ya Bapak Ibu? Nah pertanyaannya begini, kalau kita bisa berjam-jam main sosial media, Instagram, TikTok, lalu apalagi Facebook, kenapa kita tidak bisa ambil waktu sejenak kita membaca dan merenungkan firman? Artinya, anytime, anywhere di handphone kita, ada firman di situ, kita bisa paksa akar kehidupan kerohanian kita supaya berakar kuat di dalam firman. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita lihat selanjutnya. Dikatakan tetap itu artinya meneliti dan mempraktekannya secara berulang-ulang. Itu usaha memperkuat akar. Ya. Bersyukur Bapak Ibu kalau di gereja lokal Bapak Ibu Saudara ada pembacaan ayat selama setahun. Kalau di gereja kami setiap pagi Bapak Ibu wajib hukumnya harus ada doa morning worship secara online juga. Ya. Setiap pagi kita baca 1 pasal setiap hari berganti-gantian. Hanya membaca saja lalu merenungkan sikap. Itu usaha untuk apa? Kita memperkuat akar. Jangan mau kalah sama sekolah minggu Bapak Ibu ya. Orang kalau mau bertumbuh berbuah harus suka akan firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bilang sama jiwa saudara, jangan mau kalah sama sekolah minggu. Bilang sama jiwa saudara, aku tidak mau kalah sama anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu saja tahu, kalau mau tumbuh, ya harus suka baca kitab suci. Usaha meneliti dan mempraktekannya secara berulang-ulang. Itu artinya kita sedang memperkuat akar di dalam Tuhan. Kalau akarnya udah kuat, kalau pondasinya udah kuat, sudah pasti Pak, engkau jadi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan ya. Engkau jadi orang yang berbuah-buah di dalam Tuhan. Yuk kita lihat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Dikatakan demikian Bapak Ibu diberkati. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia berbahagia oleh perbuatannya, Bapak Ibu. Garis bawah di situ. Tetapi barang siapa meneliti hukum itulah kitab suci itu. Hukum itulah firman Tuhan itulah. Hukum itulah Bible yang saudara punya itulah. Yang sempurna, hukum itulah yang memerdekakan.
yang membuat kita menang, yang membuat kita tidak melulu berbuat dosa, yang membuat kita bertumbuh, yang membuat kita berbeda dari manusia kita yang lama, yaitulah firman. Maka ia bertekun di dalamnya. Ya, jadi harus usaha untuk supaya kita bertumbuh dan berbuah, bahwa kita harus, saudaraku, harus berakar di dalam firman. Amin, Bapak Ibu. Punyai komitmen, Pak, setiap hari untuk engkau meneliti firman. Nggak usah banyak, satu pasal saja. Mumpung, Pak, mumpung kita masih bisa baca, mumpung firman itu masih tinggal bersama-sama dengan kita, mumpung firman itu masih dapat kita jumpai. Ada kalanya nanti firman itu tidak ada tinggal bersama-sama dengan kita. Pada waktu kapan? Pada waktu bunyi sangkakala Allah kedua berbunyi. Itu bunyi sangkakala. Orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Orang yang masih tinggal pada waktu itu kalau kedatangan Tuhan akan diangkat Tuhan untuk ada rapture di situ. Lalu firman pun akan kembali kepada sang empunya. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman Tuhan katakan dari ujung utara, ujung selatan, orang cari firman, maka dia tidak menemukan firman itu. Kenapa? Karena firman kembali kepada yang empunya, kepada asalnya. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Mumpung kita masih jelas baca. Betul ya? Nanti ada wakalanya, mata kita ini udah burem-burem, nggak bisa baca firman Tuhan. Itu saya alami, Bapak Ibu. Ya, umur saya sudah 43, baca Alkitab yang model jadul begini, sudah salah-salah, Bapak Ibu. Sudah burem-burem. Itu menandakan saya sudah tua. Ya, artinya kalau hari ini kita masih jelas untuk bisa baca, bacalah firman Tuhan itu untuk engkau usaha mengakar di dalam firman. Ya, yang kedua, yang berikutnya. Nah, seseorang yang ingin bertumbuh dan berbuah, maka segala sesuatunya harus dibangun di atas Kristus. Ini yang kedua. Ya, segala sesuatu harus dibangun di atas Kristus. Setelah berakar, maka segala sesuatu harus dibangun di atas Kristus. Dalam setiap aspek kehidupan kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, baik itu rohani, jiwa kita, jasmani, pernikahan kita, keluarga kita, keuangan kita, usaha kita, pekerjaan kita, dan lain-lain. Itu harus berpusat kepada Kristus, bukan kepada diri sendiri. Maka ada ayat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Betul, hari ini pekerjaan kita dunia sekuler. Tapi kalau kita sungguh-sungguh kerjakan itu, kita harus berpusat kepada Kristus. Kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk ini perkataan Rasul Paulus, kesaksian Rasul Paulus ketika dia sudah diselamatkan, ketika sudah dia berakar di dalam firman. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kristus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Seseorang yang ingin bertumbuh dan berbuah, maka segala sesuatunya harus dibangun di atas Kristus. Maka benarlah kata firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, tetapi justru sebaliknya terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Harus Kristus yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Mau usaha apa, mau kerja apa, mau bisnis apa, rumah tangga apa, bangun di atas Kristus, Bapak Ibu ya. Utamakan Kristus di atas segala-galanya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Nah, seseorang yang ingin bertumbuh dan berbuah, maka ia harus tetap teguh di dalam imannya, ya. Harus tetap teguh di dalam imannya. Pak, sudah percaya kepada Kristus? Amin. Makanya hari ini kita beribadah persekutuan doa POPM, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ya, pertanyaannya,
Ketika badai datang, ketika persoalan datang, ketika pergumulan datang, ketika penderitaan datang, imanmu masih teguh nggak di dalam Tuhan? Halo Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya. Teguh itu artinya tidak goyah, tidak berubah, kuat. Ya. Orang Yunani, orang Ibrani bilang ajak. Berdiri kokoh, kuat Bapak Ibu. Seberat apapun masalah tantangan yang dihadapinya, dia tetap teguh di dalam keyakinannya, imannya, percaya kepada Yesus. Tantangannya boleh ada, masalahnya boleh ada, persoalannya boleh ada, COVID-nya boleh ada sampai dengan hari ini. Tetapi tidak menggeser iman kita dan keyakinan penuh bahwa Tuhan lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Tetap teguh Pak di dalam imanmu. Hanya itu yang bisa membuat engkau bertumbuh dan berbuah di hadapan Tuhan. Nah, cilakanya begini, banyak orang Kristen dalam pergumulan, dalam persoalan, dia mulai kecewa sama Tuhan, mulai ancang-ancang mundur daripada Tuhan, mulai ancang-ancang mau tinggalkan Tuhan, gak mau melayani lagi. Ya, banyak orang Kristen yang begitu. Tapi saya percaya di POPM tidak seperti itu ya. Kita harus teguh di dalam iman kita. Apapun yang terjadi, kita punya komitmen. Aku harus tetap beriman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap beribadah kepada Tuhan. Begitu. Sekalipun hari ini masih ibadah secara online POPM, karena belum ada ruangannya, kita bikin secara online. Itu artinya kita tetap teguh, memperteguh iman kita di hadapan Tuhan. Sebab keteguhan iman itulah yang membuat kita berbuah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Masih kuat dengerin saya khotbah? Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Supaya kita bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Yang pertama, yaitu ia harus berakar di dalam firman. Yang kedua, kalau supaya kita bertumbuh, bahwa segala sesuatunya harus dibangun di dalam Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu, supaya kita bertumbuh dan berbuah, maka kita harus tetap teguh di dalam iman kita. Ya, orang di luar Tuhan, di luar iman percaya kepada Tuhan, tidak akan mengalami pertumbuhan. Tetapi kalau orang yang tetap di dalam Tuhan, di dalam teguh di dalam imannya, dia pasti bertumbuh. Yang keempat, yang terakhir, seseorang yang ingin bertumbuh dan berbuah, maka hatinya harus limpah dengan syukur, Bapak Ibu. Ini yang keempat, yang terakhir. Seseorang yang ingin yang bertumbuh dan berbuah, maka menurut Kolose pasal 2, yang kita baca tadi, ayatnya ke-6 dan 7, maka hatinya harus limpah dengan syukur. Limpah dengan syukur itu artinya terhadap apapun yang terjadi di alaminya, tidak nyala-nyalain Tuhan, tidak menggerutu, tidak ngedumel, tidak mulai ancam-ancam Tuhan. Ya, itu artinya hatinya limpah dengan syukur. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, berakar di dalam firman, itu poin yang pertama. Dibangun di atas Kristus, itu poin yang kedua. Tetap teguh di dalam iman, itu poin yang ketiga. Dan hati yang penuh limpah ucapan syukur, Bapak Ibu, yang keempat adalah merupakan karakteristik, ya, merupakan karakteristik atau ciri dari seseorang yang telah menjadikan Tuhan tinggal dalam hidupnya. Sekali lagi, ya, karakteristik itu adalah ciri orang yang telah menjadikan Tuhan tinggal dalam hidupnya. Nah, jika ia menjadikan Tuhan tinggal dalam hidupnya, itu pasti ia berbuah. Amin, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya. Yohanes 15 ayat yang kelima. Pernyataan Tuhan Yesus. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kembali ya Bu ya. Kalau engkau tetap teguh di dalam imanmu kepada Tuhan, itu artinya engkau ada di dalam Kristus. Nah, karakteristik tinggal berakar di dalam firman, saudaraku, karakteristik ini yang dibangun di atas Kristus, tetap teguh dalam iman, hati penuh limpah ucapan syukur, itu ciri-ciri dari orang yang telah menjadikan Tuhan tinggal dalam kehidupannya. Dia tinggal dalam Tuhan, ya. Sebab Tuhan itu pokok anggur, kita inilah ranting-rantingnya. Yesus pokok, kita carangnya, tinggallah di dalamnya,
Oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Pak Pendeta, lagu sekolah minggu saya tahu bukan begitu, Pak Pendeta. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Sama aja Bapak Ibu, cuma nadanya aja yang berbeda. Yesus pokok, kita caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Intinya adalah kalau kita rantingnya, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus melekat pada pokok anggur. Ya, kalau kita di luar pokok anggur itu, kita tidak dapat berbuah apa-apa. Biarlah ciri itu, karakteristik itu ada dalam setiap kehidupan Bapak Ibu peserta persekutuan doa POPM. Amin Bapak Ibu. Boleh kepret-kepretin tangannya, saya mau lihat yang ada di situ. Baru saudara mendengar firman Tuhan ini. Ya saudaraku, ya, kita lihat yang terakhir. Nah, jika seseorang bertumbuh, ya, jika seseorang bertumbuh dan berbuah, maka output yang dihasilkan adalah hidup kita berdampak bagi orang lain. Ya, dampak dari kita bertumbuh, kita berbuah, Pak, kita menjadi dampak bagi orang lain. Tanpa kita harus berbusa-busa menginjili orang itu, Bapak Ibu, lewat kehidupan kita yang menghasilkan buah. Percayalah, orang itu dapat diselamatkan oleh Tuhan. Lewat kesaksian hidup kita, dulu kita berjudi, dulu kita berzina, dulu kita pembuat dosa. Tetapi ketika kita berakar di dalam firman, kita bertumbuh di dalam iman percaya kepada Yesus, ada buah-buah pertobatan. Orang melihat ada perubahan dalam kehidupan kita. Mereka pun akan bertanya-tanya, siapa itu pribadi yang mengubahkan hidupnya, dan niscaya orang itu bisa diselamatkan Tuhan. Kenapa? Karena kita ini adalah kesaksian suratan yang terbuka. Amin Bapak Ibu. Yuk kita lihat satu ayat yang terakhir, benar-benar yang terakhir. 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. Baca sama-sama. 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi Bapak Ibu, kita ini adalah suratan Injil yang terbuka, yang bisa dilihat oleh banyak orang. Dan perhatikan ini Bapak Ibu, orang dunia itu memberikan standar yang tertinggi bagi setiap orang percaya, orang Kristen. Ya, benar nggak orang bilang begini, orang dunia, ya katanya orang Kristen kok ngomongnya bohong, katanya orang Kristen kok ngomongnya ngasal aja, katanya orang Kristen kok masih suka bohong. Itu artinya dunia memberikan standar yang tinggi bagi hidup kita, Pak. Maka kita mesti sadari bahwa kita ini adalah suratan Injil yang terbuka, yang bisa dikenal dan dibaca oleh semua orang. Maka harus ada perubahan, harus ada buah-buah yang kita hasilkan, Pak. Lewat pertobatan kita, lewat kesungguhan hidup kita, lewat keseriusan hidup kita kudus di hadapan Tuhan, itu yang banyak dapat dibaca oleh semua orang. Ya, jangan kita jadi orang Kristen yang sama aja. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Habis Pak Pendeta, saya kan ngikutin Tuhan Yesus. Dulu, sekarang tidak berubah. Kita harus ada perubahan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Maka saya kembalikan lagi. Berapa lama kita sudah jadi orang Kristen? Ya, belasan tahun kah? Atau baru kemarin kah? Atau sudah puluhan tahun kah? Atau dari lahir kita sudah jadi orang Kristen? Buah apa yang kita sudah hasilkan, Pak? Ya, pertumbuhan apa yang sudah kita hasilkan? Karena itu yang banyak dibaca orang. Paling tidak dari orang sekitar kita, terdekat kita. Rekan kerja kita yang belum percaya Tuhan, mereka akan melihat buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kiranya kita berakar di dalam firman. Sebab firman itu yang memerdekakan setiap kita. Kiranya setiap kita, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, membangun segala sesuatunya di atas Kristus. Kiranya setiap kita tetap teguh di dalam iman kita, ya. Karena kalau kita teguh dalam iman, iman itulah yang memberikan pertumbuhan. Jangan kita mau goyah, jangan mau kita kalah dengan keadaan. Dan yang keempat, sekiranya setiap kita memiliki hati yang limpah dengan ucapan syukur. Apapun yang terjadi, kita nggak nyala-nyalain Tuhan, nggak ngedumel, nggak berontak sama Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini, mari kita bersatu hati dalam doa, menutup firman Tuhan ini, Bapak. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman yang datang dalam kehidupan kami, yang mengajarkan kepada setiap kami, untuk kami berakar, bertumbuh, dan berbuah di hadapan Tuhan. Harus ada progres, Pak.
Harus ada progres yang kami hasilkan dalam kehidupan kami. Ada buah-buah pertobatan yang kami harus munculkan. Dan itu hanya didapatkan ketika kami belajar menjadi seorang murid yang setiap hari harus menguatkan akar fondasi di dalam firman. Sebab firman itu yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami. Firman itulah yang sanggup menumbuhkan buah-buah pertobatan dalam kehidupan kami. Dan segala sesuatunya kami bangun di atas Kristus. Dan yang ketiga, bahwa kami harus tetap teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, persoalan, penderitaan, pergumulan, keadaan sulit boleh tetap ada dalam kehidupan kami. Tapi biarlah kami tetap mau iman percaya teguh di hadapan Tuhan. Dan hati kami harus limpah dengan syukur di hadapan Tuhan. Menjadikan Tuhan tinggal dalam kehidupan kami tinggal di dalam pokok anggur itu, maka kami berbuah-buah lebat di hadapan Tuhan. Roh Kudus mampukan setiap kami, bagi setiap kami karyawan Persekutuan Doa POPM, mampukan kami Roh Kudus untuk kami berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada host. Ya, terima kasih buat hambanya, Bapak Samuel. Terima kasih, Ibu Ida. Ya, firman Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang boleh hadir siang hari ini untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Martin untuk pelayanan pujian penyembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk teman-teman yang mendukung pelayanan POPM bisa mentransfer ke BCA 4580 352 559 atas nama Ibu Sulistiana Haryanti dan Makmuria Wijaya. Kita tetap mengundang teman-teman untuk hadir dalam ibadah minggu depan hari Jumat. Ditunggu kehadirannya. Teman-teman boleh mengajak saudara atau rekan-rekan kantor untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita tutup dalam doa berkat, kita akan doa syafaat. Silakan Tirsa. Ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, yang mengucap syukur untuk kesempatan dan anugerah yang Kau berikan bagi kami melalui firman pada siang hari ini. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan, kami dapat memuji, menyembah-Mu, kami dapat mendengar suara-Mu yang melalui Bapak Pendeta Samuel. Tuhan berkati Bapak Pendeta Samuel dimanapun dia berada. Pakai dia menjadi saksi, pakai dia menjadi alat-Mu dalam tugas pelayanannya, sehingga melalui kehidupan dia Tuhan, banyak jiwa datang kepada Bapak yang Kau juga mau berkati kami, jemaat yang hadir pada siang hari ini, dengan firman yang telah kami dengar Tuhan, agar kami tetap berakar di dalam Engkau. Kami dibangun di dalam Engkau, dan kami tetap teguh iman kami hanya kepadamu. Engkaulah satu-satu Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami juga harus hidup dalam ucapan syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya apapun yang terjadi, semua dalam kendali-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Roh Kudus pimpin kami selalu, agar kami selalu rindu untuk mencari, rindu dan haus untuk mencari kebenaran, rindu dan haus untuk mendengar firman-Mu, rindu dan haus untuk menggali apa maksud Tuhan, yang Tuhan mau dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini Tuhan, dalam rangkaian persamaan, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya Engkau ada di dalam bangsa kami. Engkau yang turut campur tangan dalam segala sesuatu yang bangsa kami hadapi, khususnya untuk pemerintah kami, dari Bapak Presiden Jokowi, Bapak Amin, dan semua jajaran kabinet, semua pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati mereka. Roh takut akan Tuhan ada atas mereka, sehingga dalam menjalankan tugas dan pekerjaan mereka selalu mengandalkan Engkau dan Terima kasih Tuhan untuk semua rencana pembangunan pemindahan IKN. Tuhan yang turut campur tangan. Yang terbaik Tuhan berikan untuk bangsa dan negara kami. Begitu juga dengan rencana pemilu yang belakangan ini ada wacana untuk mengundurkan pemilu di tahun 2025. Tuhan kami percaya semua rencana itu Tuhan yang tahu. Dan Tuhan tahu yang terbaik bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati POPM wadah ini Tuhan.
agar kami selalu bisa bertumbuh di dalam Engkau dengan mendengarkan firman-firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Bapa berkati para pengurus Tuhan yang menjalankan kepengurusan dalam POPM ini Tuhan, baik dalam bidang seksi kerohanian, acara maupun misi dan sosial. Tuhan turut campur tangan dalam semua programnya itu, agar semua program itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan berkati ketua dari POPM, Ibu Lili, maupun yang lainnya Tuhan. Kau mau beri mereka iman yang teguh. Roh Kudus bekerja atas mereka agar mereka juga mau bekerja mencari jiwa-jiwa untuk datang kepadamu ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami semua Tuhan, perusahaan-perusahaan kami di mana kami bekerja. Tuhan mau berkati, Tuhan mau turut campur tangan, agar perusahaan kami bisa berjalan tetap lancar. Dan melaluinya Tuhan kami bisa memperoleh berkat. Dan kami dapat menyalurkan berkat bagi yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni segala dosa yang kami lakukan. Kami berdoa hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu tinggi-tinggi dan kita mau terima berkat Tuhan, kita membanggakan ibadah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian, memberikan engkau damai sejahtera. Kembalilah kepada segala kesibukan pekerjaan dan tanggung jawabmu di sisa hari ini dan di hari-hari selanjutnya. Apapun yang kau kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Diangkatnya hidupmu semakin dan tidak menjadi turun. Dan dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Terimalah sepenuhnya berkat, damai, sejahtera, sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan pengurapan serta penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai siang ini hingga Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Pak Terima Pendeta. kasih. Terima Makasih Pak Samuel, Pak Martin. Terima kasih. Sampai Ya, jumpa lagi. Sampai jumpa lagi, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu Maya, Aida.